Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukuman dan azab bagi perebut laki orang. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Ini hukuman dan azab bagi perebut laki orang. Dalam beberapa waktu terakhir, istilah pelakor tengah viral di kalangan pengguna media sosial. Singkatan dari perebut laki orang tersebut belakangan menjadi isu hangat yang kerap muncul di antara netizen hingga seleb. Tak sedikit kabar yang mencuat hingga viral mengenai rumah tangga yang hancur akibat orang ketiga yang kemudian dilabeli dengan pelakor. Bahkan, turut viral pula kisah-kisah adanya karma bagi pelakor. Bagaimana tinjauan syariat mengenai hal ini? Alih-alih menyebut karma, ada ancaman dosa yang diberikan kepada siapa saja yang merusak sebuah rumah tangga. Syariat Islam melarang siapa saja dari mengganggu hubungan harmonis suami istri. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Hari Imam Ahmad, dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, bukan bagian dari kami orang yang melakukan tahdid terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya. Hari Abu Dawud, dosa tahbib yakni mempengaruhi wanita agar hatinya berpaling dari sang suami. Jadi tak hanya perebut laki orang. Dosa dan hukuman yang sama juga berlaku bagi perebut wanita atau istri orang. Bahkan Rasulullah berlepas diri dari para penggoda pasangan orang lain ini dengan menyebut mereka bukan bagian dari umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah. Jika Rasulullah saja enggan, apalagi Allah Ta'ala. Dosa pelakor dan perzinahan sejatinya, pelakor membuat seorang suami berselingkuh dari istrinya. Perselingkuhan ini tentu saja berupa hubungan yang tak didasari pernikahan. Alhasil, semua yang dilakukan pelakor dengan suami hianat adalah perzinahan. Padahal zina merupakan dosa besar dengan ancaman api neraka yang menyala. Perlu digarisbawahi bahwa zina bukanlah terbatas makna berhubungan intim antara wanita dan pria tanpa ikatan pernikahan. Termasuk dalam zina yakni menikmati dan memandangi wajah non-mahram, berpegangan tangan, berduaan, bahkan termasuk pula mengobrol dan chat mesra. Semua itu masuk dalam kategori zina. Hal ini sebagaimana hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan bagian zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluanlah yang membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hari Al-Bukhari dan Muslim. Padahal Allah secara jelas memperingatkan dalam kitabnya tentang larangan berzina. Bahkan mendekatinya pun tidak diizinkan syariat. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Qs. Al-Isra 32. Azab bagi seorang yang berzina pun sangatlah mengerikan. Inilah akhir dari pelakor dan suami hianat yang jelas-jelas melakukan perzinahan. Dikisahkan Rasulullah tentang mimpi beliau yang menggambarkan hukuman Allah pada manusia bejat. Agar terhindar dari pelakor, tak bisa dipungkiri bahwa di luar sana banyak sekali kesempatan para suami untuk melakukan perselingkuhan. Tak bisa dipelak lagi bahwa banyak godaan syaitan yang menjerumuskan wanita menjadi pelakor tanpa etika apalagi merasa bersalah. Beralasan atas nama cinta.
Para pelakor dan suami hianat membenarkan hubungan mereka. Sebuah cinta hawa nafsu tersebut membuat rumah tangga bak diterpa hujan badai yang mengerikan. Tentu tak ada seorang istri yang menginginkan hal itu menimpa rumah tangganya. Berikut kiat yang bisa dilakukan para istri agar rumah tangga tetap utuh dan suami tak terjerat para wanita pelakor. 1. Menikahlah dengan seorang yang saleh. Suami yang takut akan larangan Allah tentu tak akan melakukan dosa perselingkuhan apalagi perzinahan. Seorang yang beriman dan bertakwa akan tergoda dengan pelakor dan akan selalu menjaga keutuhan rumah tangga. Jika sudah terlanjur menikah dengan suami yang jauh dari agama, maka dekatkanlah ia pada Allah, praktekkan sunnah Rasulullah, rajinlah bermajelis, giatkan beribadah, dan membaca Al-Quran. 2. Bertemanlah dengan orang-orang saleh. Tak akan ada seorang wanita salehah yang menjadi pelakor dan merusak rumah tangga orang. Karena itu sangat penting pergaulan dan persahabatan suami istri dalam keseharian. Jika teman suami merupakan para pria gemar hangout glamor dan para wanita dengan make up tebal plus rok mini, jangan harapkan keselamatan rumah tangga akan damai selamanya. 3. Perbaiki romantisme pasutri. Bisa jadi, suami pindah ke lain hati karena mendapati istrinya yang tak menurut, suka melawan, tak berhias diri, tak menghormati suami, tak bersyukur atas pemberian suami, serta berperilaku dan berpenampilan buruk lain yang menyebabkan lunturnya keharmonisan dalam rumah tangga. Kebosanan dan gangguan syaitan selalu ada dalam rumah tangga manapun. Karena itu sangat penting menjaga keharmonisan suami istri demi rumah tangga yang utuh dan suami tak melirik wanita lain termasuk para pelakor. 4. Perbaiki ibadah. Masuknya pelakor dalam rumah tangga bisa pula karena cobaan yang harus dihadapi sang istri karena dosa yang pernah dilakukannya. Mohon ampunlah atas semua dosa, perbaikilah ibadah, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran, berdoalah pada Allah, jauhi larangannya dan taati segala perintahnya. Sesungguhnya Allah lah yang membolak-balikkan hati setiap hambanya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.